Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa memperkenalkan library DMD ESP, library Arduino untuk LED P10 satu warna. Jadi library ini pengembangan dari library HJS 589 yang sebelumnya saya gunakan di project-project tutorial JWS, dan library ini berasal dari induknya itu DMD ya. Induknya itu DMD, kemudian dari DMD-nya ini oleh Airweather, Arduino Project, bla bla bla. Kemudian diporting untuk ESP8266 oleh DMK007. Terima kasih sebelumnya kepada Mr. Misterius DMK007. Dan karena ini bagus banget library-nya, cukup stabil, tapi sayang di wifi-nya itu masih suka drop ya, karena masih menggunakan timer 0. Jadi saya coba cari cara lain pakai semacam ticker, jadi nggak pakai hardware timer, jadi pakai ticker. Dan alhamdulillah lumayan lancar, tapi ada kelemahannya, itu saat running text berjalan panjang itu nanti akan ada tampil sedikit flicker. Masih kerasa nyaman sih, nggak terlalu parah kalau, tapi ada beberapa yang laporan juga kalau di panelnya itu flickernya lumayan kelihatan. Tapi kalau di saya pakai panel yang tanpa merek ini, alhamdulillah sih nggak terlalu parah ya. Kemudian untuk wiringnya tetap sama, wiringnya itu ini pin DMD LED DMD P10, wiringnya ada di sini. Kemudian ini perlu power eksternal dari untuk panel dan controller atau ESP8266 NAR-MCU. perlu power sendiri-sendiri, maksudnya bisa satu power untuk bercabang gitu. Dan untuk ini penggunaannya itu, di sini saya buka, oh ya, cara untuk installnya itu seperti biasa, buka link project GitHub saya di github.com/bushel/dmdsp, kemudian clone or download zip. Kemudian nanti zipnya sudah terdownload, diekstrak ke folder Arduino library. Di sini saya menggunakan Ubuntu Linux 20.04, jadi nanti langsung diekstrak di Arduino library. Kalau di Windows sama ya kurang lebih strukturnya. Diekstrak library-nya dengan folder DMD-ESP, dan di sini ada source-nya untuk DMD-ESP dan bitmap DMD, kemudian font, ada bawaan dan beberapa tambahan bit font Electron Mart. Kemudian ini example, sampai saat ini baru saya buat satu dulu example-nya, teks diam dan jalan. Dan example-nya itu ada di sini, sudah saya buka. Nah, saya coba upload. Jadi example-nya itu pertama kita panggil library-nya. Penggunaannya pertama kita panggil library, kemudian font, kemudian setup width-nya itu kolom panel, display height-nya itu di baris panel. Jadi karena saya menggunakan dua panel secara ke samping, ini width-nya 2, height-nya 1. Kemudian didefinisikan di MDSP display sebagai display.
Dan di bagian setup itu jalankan display start, kemudian set brightness awal dan set font. Kemudian nanti di bagian loop itu tinggal tambahkan display loop. Nah, ini wajib. Jadi pertama itu display start dan display loop. Wajib di setup display start dan display loop. Ini jangan lupa nih display loop yang sering kelupaan. Perbedaannya dengan HJS 589 itu, jadi HJS itu pakai ini fungsi tambahan eye catch run refresh. Jadi untuk refreshnya pakai timer 0. Kalau di MDSP ini pakai OS timer, kayak apa, ticker, pakai OS timer. Kemudian ini display init. Jadi pada saat setup itu modelnya seperti ini, DMD display init dan display set brightness. Dan di loop kalau HJS itu nggak ada tambahan lain. Nah, jadi nanti jangan lupa di MDSP ini, di loopnya ini, display loop ini harus. Alhamdulillah wifi lancar. Jadi kelemahannya itu satu, hanya saat running text ini berjalan, kalau makin panjang dia ini akan terasa flicker ya, yang bagian flickernya nggak terlalu parah sih, cuman kelihatan dikit aja gitu, nggak terlalu mengganggu. Tapi ada beberapa juga yang laporan katanya lumayan kelihatan panel-panel. Saya juga kurang tahu deh panelnya pakai panel apa. Nanti saya akan tambahkan di link produk saya support panel apa aja, dan yang nggak support, yang udah pernah laporan panel apa aja, nanti saya dokumentasikan di situ. Untuk project-project yang pakai DMD, JWS Murotal Quad, kemudian mana lagi ya, kemudian ya untuk yang panel itu hanya ini aja, JWS ya, fokusnya untuk membuat jadwal waktu sholat. Jadi nanti akan saya ubah semua ke DMD-ESP. Dan sekarang kalau pakai library ini saya juga udah pede, jadi untuk implementasi update web. Jadi nanti tinggal upload bin file ke lewat browser, terus nanti controller otomatis update. Kurang lebih seperti itu perkenalan DMD-ESP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe channel saya, karena dengan subscribe Anda itu bisa menambah motivasi saya untuk men-share video-video bermanfaat lainnya. Dan tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi dalam wabah COVID-19 ini. Kita harus saling bantu-membantu untuk menyelesaikan masalah bersama ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.